Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil final project dari kelompok kami yang berjudul memprediksi biaya hidup di setiap negara dengan menggunakan algoritma linear regression. Eh, di sini kami beranggotakan tiga orang. Yang pertama ada Naufal, yang kedua ada Rizky Bella, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Faisal. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ini masalah yang akan kami angkat. Yang pertama adalah biaya hidup merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan perjalanan atau kegiatan lain yang memerlukan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang tepat untuk memprediksi biaya hidup di setiap negara agar dapat membantu perencanaan yang lebih baik. Dalam laporan ini akan digunakan algoritma linear regression untuk memprediksi biaya di setiap negara. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang efektif dalam memprediksi biaya hidup di setiap negara. Selain itu, juga untuk mengetahui seberapa baik algoritma linear regression dapat digunakan dalam memprediksi biaya hidup di setiap negara. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perancangan perjalanan atau kegiatan lain yang memerlukan anggaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang statistik dan problem. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Silakan Noval. Baik, terima kasih. Jadi di sini bab 2 ada landasan teori 2.1 linear regression. Linear regression adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dependen atau Y dan variabel independen atau X. Linear regression digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel independen. 2.2 algoritma linear regression. Algoritma re- linear regression menggunakan persamaan garis lurus yang ditentukan oleh koefisien M dan konstanta atau B. Persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX plus B. Koefisien M menunjukkan seberapa besar pengaruh dari X terhadap Y, sedangkan konstanta B menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0. 2.3 data training dan data testing. Data, data training adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma linear regression. Data ini digunakan untuk menentukan nilai koefisien dan konstanta yang digunakan dalam persamaan garis lurus. Data testing adalah data yang digunakan untuk menguji keakuratan dari algoritma yang telah dilatih dengan data training. Data testing digunakan untuk mengetahui seberapa baik algoritma dapat memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel independen. 2.4 biaya hidup. Nah, biaya hidup adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biaya hidup terdiri dari berbagai macam biaya seperti biaya makan, biaya transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Biaya hidup berbeda-beda di setiap negara, oleh karena itu dibutuhkan metode yang tepat untuk memprediksi biaya hidup di setiap negara. Nah, dalam laporan ini ada studi kasus yaitu eh, menggunakan linear regression untuk memprediksi biaya hidup di setiap negara. Data yang digunakan adalah data biaya hidup di beberapa negara pada tahun-tahun sebelumnya dan ini akan digunakan sebagai data training untuk melatih algoritma linear regression. Kemudian algoritma yang telah dilatih akan digunakan untuk memprediksi biaya hidup di beberapa negara pada tahun yang akan datang. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. 3.1, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai metode yang digunakan dalam memprediksi biaya hidup di setiap negara menggunakan algoritma linear regression. 3.2, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data biaya hidup di beberapa negara pada tahun-tahun sebelumnya.
Data ini diperoleh dari sumber yang terpercaya seperti Bank Dunia, tetapi pada penelitian ini kami mengambil dari Kaggle. Data yang digunakan, bukan, lanjut ya, 3.3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi pustaka dan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, dan internet. 3.4, analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan menggunakan algoritma linear regression. Algoritma ini digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya ada 3.5, uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji tes. T-test yang digunakan untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara hasil prediksi dengan hasil aktual biaya hidup di setiap negara. 3.6, ada validitas dan reliabilitas. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas dari data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap, yaitu satu, pengumpulan data yang cukup dan banyak dari sumber yang terpercaya. Dua, verifikasi data yang didapat dengan cross-checking dari sumber lain. Tiga, pengujian algoritma linear regression dengan data yang sudah dikumpulkan. Lalu empat, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma linear regression dapat digunakan untuk memprediksi biaya hidup di setiap negara dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dari pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,8 dan nilai konstanta sebesar 2000. Persamaan garis lurus yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,X plus 2000, dengan Y adalah biaya hidup, X adalah variabel independen, X1, X2, X3 adalah variabel independen lainnya yang mempengaruhi biaya hidup. Nah, pembahasannya dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa algoritma linear regression dapat digunakan untuk memprediksi biaya hidup di setiap negara dengan tingkat yang cukup tinggi akurasinya. Lalu ada limitation, yaitu keterbatasan, di mana data yang digunakan hanya data sebelumnya, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi biaya hidup di masa yang akan datang. Selain itu, data yang digunakan hanya data biaya hidup, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi biaya hidup dengan kategori yang lebih spesifik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nopal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai eh, analisisnya yang ada di Google Colab akan dijelaskan oleh Rizky Bella. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian Google Colab-nya. Untuk kode programnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama seperti biasa, kita install terlebih dahulu yaitu pip install PySpark. Yang mana ini untuk menginstal PySpark di Collaboratory Research-nya. Lalu yang selanjutnya kita buat juga Spark Session-nya, yang mana di sini sebagai tempat eh, inisiasi seperti penyebaran. Oke, selanjutnya yaitu di from PySpark email evaluation. Ya, ini di sini untuk perintah tersebut digunakan untuk eh, mengevaluasi model regresi, yang mana digunakan juga kelas ALS dari modul PySpark ML Recommendation untuk menjalankan algoritma LLS yang digunakan dalam sistem rekomendasi. Kemudian ada kelas row dari modul PySpark.sql digunakan untuk membuat baris dalam data frame. Oke, next yaitu adalah line spark read text yang ini digunakan untuk membuka dari file CSV atau file datasetnya, kemudian diinisiasi menjadi RDD atau Resilient Distributed Dataset. Kemudian di baris kedua ada parseLines.map, yaitu digunakan untuk memecah baris dari file CSV tersebut menjadi bagian-bagian yang dipisahkan oleh uh, titik dua dan titik koma. Kemudian di baris ketiga adalah ratings RRDD, parts.map, lambda, dan seterusnya itu.
yaitu digunakan untuk mengkonversi bagian-bagian dari file CSV menjadi baris yang sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh sistem rekomendasi. Nah, fitur yang digunakan di sini adalah user ID dan movie ID yang dikonversi dari string menjadi integer. Selain itu, fitur rating dikonversi dari string menjadi float dan timestamp dikonversi dari string menjadi integer. Kemudian setelah itu digunakan perintah dftrain sparkRate CSV di mana untuk membuka dataset yang sudah di train tadi dengan perintah dftrain.show. Oke, next ada dftrain print screen di mana ini digunakan untuk menampilkan skema atau struktur dari data frame Spark dftrain yang mana nama dan tipe data dari setiap kolom dalam data frame. Perintahnya itu akan menampilkan skema dari data frame dftrain dalam bentuk hierarki yang menunjukkan relasi antara kolom satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada dftrain column yaitu data frame Spark dftrain yang akan mengembalikan sebuah list yang berisi nama-nama kolom dari data frame dftrain. Contohnya jika di data frame memiliki kolom nama, umur, dan sebagainya, maka akan dikembalikan dengan kolom nama, umur, dan sebagainya tersebut. Oke, selanjutnya adalah from PSpark import vector assemble, yaitu adalah program untuk menyatukan beberapa kolom dari data frame Spark menjadi satu kolom baru yang disebut independent feature. Ini digunakan untuk kelas vektor assembler dan dari library PSpark ml.feature. Kolom yang akan digabungkan ditentukan dengan parameter input calls dengan isi kolom rent index, cost of living plus rent index, groceries index, restaurant price index, local purchasing power index. Dan output dari gabungan kolom tersebut disimpan ke dalam kolom independent feature yang akan digunakan sebagai fitur independen dalam model machine learning yang akan dibuat. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini, di mana tadi kolom-kolom yang sudah dibuat atau digabungkan akan keluar tampilan sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada di bawah bagian fin output, yaitu output yang digunakan untuk menyaring data yang telah diubah sebelumnya dan memilih hanya fitur tertentu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran mesinnya, di mana independent features dan cost of living index adalah nama dari kolom yang dipilih untuk proses kali ini. Output dari perintah ini yaitu data yang telah disaring kemudian dapat digunakan dalam proses pelatihan model. Kemudian untuk hasil yang telah disaring tersebut akan ditampilkan dengan perintah fin output.show. Maka akan ditampilkan hanya data apa yang akan ditampilkan tadi, yang disaring tadi. Oke, selanjutnya yaitu from PSpark ML regression import linear regression. Nah, di sini programnya akan mengaplikasikan algoritma regresi linear pada data yang telah disaring sebelumnya, yaitu pada data fin_output, yang mana pertama library PSpark ML regression digunakan untuk memanggil algoritma regresi linear. Kemudian data yang telah disaring dipecah menjadi data latih atau data uji coba dengan metode random split ini. Kemudian algoritma regresi linear diterapkan pada data latih dengan menentukan independent feature sebagai input, lalu cost of living index sebagai output atau targetnya. Kemudian model regresi linear di fitting dengan data latih yang digunakan. Nah, selanjutnya, setelah program di atas sudah dijalankan, kemudian regresi linear yang telah ditentukan sebelumnya digunakan koefisien adalah nilai yang digunakan untuk persamaan regresi linear menentukan kontribusi setiap fitur terhadap target. Dalam hal ini, koefisien yang digunakan untuk menentukan kontribusi dari setiap fitur independen terhadap cost of living index. Nah, outputnya nanti adalah sebuah array yang berisi nilai koefisien dari model regresi linear yang ditentukan sebelumnya. Nah, ini di bawahnya ada sebuah
outputnya. Lalu perintah atau program selanjutnya adalah rect intercept, yang mana program ini mengambil nilai intercept dari model regresi linear yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, intercept sendiri itu nilai yang digunakan dalam persamaan regresi untuk menentukan titik potong dari sumbu Y atau nilai target, yang mana nilai targetnya tadi adalah cost living index. Kemudian ketika semua fitur independen memiliki nilai 0. Nah, outputnya nanti adalah sebuah nilai yang menunjukkan nilai intercept dari model regresi linear yang ditentukan sebelumnya. Nah, setelah dilihat nilai dari interceptnya yaitu adalah minus 0,0001 sekian. Nah, selanjutnya adalah red mean absolute error, yaitu digunakan untuk mengambil nilai errornya, yang mana dari hasil evaluasi model regresi linear yang telah ditentukan sebelumnya, kedua perintah mengambil dari properti mean absolute dan mean squared error dari objek evaluasi atau prediksi. Kedua nilai ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi linear yang ditentukan sebelumnya dapat memprediksi nilai target pada data uji. Nah, di sini ada MAE atau mean absolute error, yang mana adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Lalu ada mean squared error, yaitu rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Maka akan dihasilkan nilai prediksi sebagai berikut antara independent feature dan cost of living index-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bagian program Skylab, program Colab-nya, Google Colab-nya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan hasil final project kita. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa algoritma linear regression dapat digunakan untuk memprediksi biaya hidup di setiap negara dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,8 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel variabel dependen. Selain itu, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2000 menunjukkan bahwa biaya hidup minimum yang diperkirakan adalah sebesar 2000. Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai P sama dengan 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dan prediksi dengan hasil aktual. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.